Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. 我认为，在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，举行这次世卫大会具有十分重要的意义。人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。 Kalau ekspor ilegal masih berjalan dan tambang ilegal masih berjalan, proses hilirisasi dan proses industrialisasi menjadi terganggu. Sementara kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, ini menyebabkan penerimaan negara menjadi sangat berkurang, karena itulah tugas TNI dan Polri. Hal itu dikatakan Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo belum lama ini. Dikatakan demi memakmurkan bangsa, proses hilirisasi dan industrialisasi bahan mentah menjadi bahan jadi akan memberikan dampak yang sangat luas bagi negara. Hilirisasi dan industrialisasi memberikan dampak luas bagi keuntungan yang berlipat untuk pendapatan negara dan membuka lapangan kerja yang luas bagi anak bangsa. Sementara itu, kemajuan yang terjadi di negara-negara berkembang dapat membawa dampak negatif terhadap negara maju. Contohnya Indonesia yang ingin melakukan hilirisasi dengan menyetop ekspor nikel, ini akan membawa dampak terganggunya industri besi dan baja di negara-negara maju. Mereka terancam kehilangan banyak lapangan kerja. Menurut Jokowi, tentunya Indonesia ingin maju, apapun yang menjadi penghalang negeri ini harus bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk membawa negeri ini bisa setara dengan negara-negara besar di dunia. Kita harus terus melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Kalau digugat kita hadapi kalau kita mau maju. Kalau mundur, kita jangan berharap menjadi negara maju, katanya. Jokowi juga secara resmi telah melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023, serangkaian upaya meningkatkan nilai tambah dan industrialisasi. Kemudian akan dilakukan hal yang sama dengan produk-produk tambang lainnya. Apakah ini mau kita terus-teruskan ekspor barang mentah, terus ekspor? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal kita yang memiliki bahan bakunya, tegasnya. Dijelaskan, Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba melarang ekspor biji bauksit, tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya negara Cina. Negara tirai bambu itu adalah negara pengimpor peringkat utama bauksit Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, produksi biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 35 juta sampai 36 juta tonnya diekspor ke Cina, sementara Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta tahun. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Cina yang akan dirugikan. Karena pabrik yang memproduksi dengan bahan baku bauksit akan mengalami kekurangan stok. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Prapi Rizal menjelaskan memang Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor bauksit ke Cina. Namun Indonesia menguasai 4% cadangan bauksit di dunia. Senada dengan itu, ekonom Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Minerba yang sebelum direvisi menjadi Undang-Undang No. 3/2020 sudah mengamanatkan dilarang keluarnya hasil tambang dan mineral tanpa dihilirisasi dalam negeri. Paling lambat pada 2014 mundur untuk memperlakukan larangan ekspor tersebut. Baru Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan bauksit, terang Fahmi.
Makanya akan adanya gugatan baru di WTO oleh Cina tambahnya, sebagai penikmat utama bauksit Indonesia merupakan hal yang wajar. Fahmi menambahkan meskipun bisa berujung pada kekalahan namun proses persidangan atas gugatan di WTO itu sampai keputusan final membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun larangan ekspor bauksit, proses hilirisasi harus tetap dilakukan hingga menghasilkan ekosistem industri yang menghasilkan aluminium sebagai bahan baku industri mesin dan semikonduktor. Cina pada tahun depan dipastikan akan kehilangan pasokan bauksit dari Indonesia sebanyak sekitar 35 juta sampai 36 juta ton. Hal itu disebabkan dari kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang resmi melarang kegiatan ekspor bauksit ke luar negeri dimulai pada Juni 2023.